Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda? Sehat-sehat semua ya. Di pertemuan kali ini Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Darwin Putra Sitepu, biasa dipanggil Pak Darwin. Kamu akan kenal Bapak karena Bapak juga mengajar di kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Di pertemuan kali ini Bapak akan kembali memberikan penjelasan terkait dengan materi yang sudah kamu dapatkan kemarin melalui PowerPoint yang Bapak berikan di Classroom. Di video kali ini kamu simak baik-baik. Silakan kamu saksikan video berikut ini. Ananda sedang menyaksikan satu cuplikan video bagaimana video ini menggambarkan kondisi masyarakat, terutama penduduk di Pulau Jawa, meluapkan kegembiraan atas kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Nah, dalam video ini kamu akan menyaksikan betapa luar biasanya luapan kegembiraan tersebut. Namun yang mau kita pelajari adalah di balik ini pasti ada satu perjuangan yang luar biasa dari segenap masyarakat Indonesia, terutama tokoh-tokoh nasional kita, hingga sampailah waktunya kita merasakan bagaimana kemerdekaan Indonesia. Ananda, kita berada di suatu tempat, di suatu waktu yang berbeda, yaitu di masa kemerdekaan. Masa kemerdekaan ini adalah masa bagaimana kita untuk tetap giat berusaha belajar untuk memajukan negeri kita. Untuk itu tetaplah semangat untuk terus berusaha untuk memajukan Indonesia. Bagi Ananda, tetap bersyukur dan tetap bersikap bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Terima kasih, silahkan menyaksikan video ini. Itulah yang kalian lihat, penggambaran bagaimana dahulu orang berada di masa 1940-an dan 1945 itu kondisinya masih dalam keadaan sulit karena berada di bawah kepemimpinan Jepang. Nah, Jepang datang ke Indonesia tidak sekedar hanya untuk mampir. Kalau dahulu mereka datang untuk melakukan upaya penjajahan. Penjajahan itu apa, Pak? Menguasai wilayah yang kita miliki. Nah, tidak hanya menguasai, kedatangan Jepang berupaya untuk mengambil sumber daya alam, bahkan sumber daya manusia untuk dipergunakan dalam Perang Asia Pasifik. Baik, Jepang menguasai Indonesia pada tanggal 8 Maret 1942. Kedatangan Jepang itu cukup luar biasa, sehingga membuat penjajah yang sudah ada di Indonesia pada masa itu, yaitu Belanda, akhirnya tidak mampu untuk melawan Jepang dan pergi kembali ke negerinya, dan ada juga yang kembali ke Australia untuk melarikan diri. Kedatangan Jepang tentu membuat bangsa Indonesia terkejut. Apa yang akan terjadi setelah kita dijajah oleh Belanda, sekarang dijajah oleh Jepang? Apa yang terjadi dari 1942 hingga 1944, Jepang melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kekuatan mereka dalam peperangan. Karena pada saat itu terjadi Perang Dunia Kedua. Nah, di tahun 1944 sudah mulai ada perlawanan dari bangsa sekutu. Sekutu itu adalah Belanda, Inggris, dan Amerika. Upaya itu dilakukan terus-menerus hingga akhirnya Jepang merasa tersudutkan dan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk kemerdekaan. Semacam memberikan janji agar bangsa Indonesia tidak melakukan upaya perlawanan juga terhadap Jepang yang sedang menduduki di Indonesia. Itu sih alasan mereka. Tepat di tanggal 1 Maret 1945, di hari ulang tahun Kaisar Hirohito, bangsa Indonesia mendapat kesempatan untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia dengan membentuk satu badan, namanya Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Kita singkat BPUPKI. Nah, BPUPKI ini adalah sebuah panitia yang dibentuk oleh Jepang bersama tokoh-tokoh nasional berjumlah 62 orang, termasuk dalamnya ada orang Jepang. Tujuan mereka membentuk BPUPKI adalah untuk melakukan sidang apa yang menjadi dasar negara kita nantinya dan apa yang menjadi hukum dasar negara kita nantinya.
Kalau dibilang dasar negara, kalau sekarang namanya adalah Pancasila. Kalau disebut hukum dasar, namanya adalah Undang-Undang Dasar. Proses ini terus berlanjut hingga muncullah 3 tokoh yang menyampaikan usulan. Apa isi dari butir-butir dasar negara kita? Nah, mulai dari Muhammad Yamin tanggal 29, dilanjutkan dengan Supomo, lanjut dengan Insinyur Soekarno, tepat di tanggal 1 Juni. Bapak simpulkan, yang pertama, mengapa Pancasila diperingati tanggal 1 Juni? Karena itulah momentum bersejarah Insinyur Soekarno menyebutkan Pancasila dan memberikan arti Pancasila itu adalah 5 dasar negara Indonesia nantinya. Kemudian yang kedua, yang perlu kamu ketahui adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara itu tanggal 18 Agustus bersamaan dengan dokumen Undang-Undang Dasar itu disahkan dan ditetapkan, di dalamnya ada pembukaan. Nah, Bapak kalau buka Undang-Undang Dasar ada pembukaan. Kamu lihat nanti di alinea keempat atau di paragraf keempat, di situ tertuang butir-butir Pancasila. Sehingga jelas di situ kalau ditanya hari lahir Pancasila kapan? 1 Juni. Ditetapkannya Pancasila sebagai dasar negara kapan? 18 Agustus 1945. Mari kita teladani dua sikap yang dimiliki oleh pendiri bangsa pada saat proses perumusan Pancasila hingga proses penetapan Pancasila. Apa 2 sikapnya, Pak? Yang pertama, nasionalisme. Apa itu nasionalisme, Pak? Nasionalisme itu adalah sikap mencintai bangsa dan negeri dengan sepenuh hati tanpa merendahkan bangsa lain. Bagaimana sikap itu, Pak? Ya, kamu harus menjaga nama baik bangsa kita dengan melakukan sesuatu kegiatan yang tentunya bermanfaat untuk bangsa kita ke depan dan tidak merusak, tentu tidak merusak alam, tidak membuat kegaduhan. Itu juga bagian dari rasa cinta tanah air. Apalagi sekarang, sebentar lagi kamu akan memperingati kembali, kita semua akan memperingati kembali 17 Agustus 1945 sebagai hari kemerdekaan. Tentu kita harus memasang bendera merah putih sebagai wujud penghormatan kita terhadap perjuangan pendiri bangsa. Kita juga kalau ada kegiatan bakti sosial, kita harus ikuti juga bakti sosial. Kalau ada kegiatan perlombaan, anak Bapak harus ikut. Karena itu bagian daripada menciptakan suasana cinta tanah air, kebersamaan dengan saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Baik anak Bapak semuanya. Yang kedua, sikap yang kedua harus kita miliki, yang kita bisa teladani dari usaha yang dilakukan oleh para pendiri bangsa, yaitu sikap patriotisme. Sikap yang rela berkorban untuk memperjuangkan sesuatu yang tidak hanya kepentingan dirinya, tapi kepentingan banyak orang. Sikap ini harus kita miliki, jika kita menjadi orang yang peduli. Kita orang yang mau membantu, kita empatinya kuat terhadap orang lain. Karena siapa sih yang kalau terjatuh, kemudian orang tidak menolong, apa sih rasanya? Sakit hati tentunya. Maka kita harus punya rasa yang peduli, rasa yang patriotisme, berani, rela berkorban. Demi apa? Demi bangsa. Kalau hari ini anak Bapak semuanya rela berkorban dalam berusaha bagaimana memajukan tanah air Indonesia. Contohnya Pak, belajar giat. Dengan belajar giat, kita menjadi cerdas. Dengan kita cerdas, kita bisa mendapatkan masa depan yang cerah. Masa depan cerah tentu akan mendapatkan kesempatan yang luar biasa. Nantinya kamu akan jadi orang-orang hebat yang bisa membangun negeri ini jauh lebih baik, berkemajuan, dan disegani oleh bangsa-bangsa yang lain. Baik, demikian dulu apa yang menjadi materi kita hari ini. Terima kasih bagi anak Bapak yang sudah menyimak, sudah memperhatikan dengan baik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.